Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Initiation 2021. Film psikopat ini berkisah tentang mahasiswa yang sedang berparty, namun dari party inilah awal dari pembantaian mahasiswa yang kehilangan nyawanya akibat suatu tragedi di malam party tersebut. Saya doakan teman-teman dan keluarga semoga sehat selalu. Dan sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja cekidot. Film ini dibuka dengan party yang dilakukan oleh sekumpulan mahasiswa di sebuah asrama laki-laki. Terlihat ada dua gadis cantik, mereka adalah Kylie dan Ellery. Pada saat Ellery sedang mengejar Kylie, langkahnya terhenti karena Bey menghadang dan menggendongnya di atas pundaknya. Akhirnya Ellery pun harus kalah dalam permainan karena kakak laki-laki dan teman-temannya membantu Kylie untuk menangkap Ellery. Cerita bergulir, kelompok laki-laki sedang berkumpul dan mereka akan melakukan sebuah permainan pada saat malam puncak acara tiba. Tapi sang kakak Ellery terlihat kurang setuju dengan permainan tersebut karena permainan itu adalah suatu tradisi yang sudah dihentikan. Namun Beo tetap akan melaksanakan permainannya dengan dukungan semua teman laki-lakinya yang ada di sana. Di sisi lain, Ellery yang memimpin kelompok wanita untuk menyambut puncak acara nanti. Ellery juga mengingatkan kepada semua teman perempuannya untuk selalu berhati-hati dan saling menjaga diri. Dan party pun dimulai. Party yang masih berlangsung dan terlihat Beo memberikan tantangan kepada Celine, Malik dan juga Kylie. Beo ini secara sengaja ingin membuat Kylie mabuk berat karena dia mempunyai niat buruk terhadap Kylie. Di sisi lain, Ellery dan Wes sedang duduk santai sambil mengobrol. Saya ingatkan kembali, mereka adalah adik kakak yang kuliah di kampus yang sama. Wes adalah kakak laki-laki dari Ellery, oleh karena itu dia sangat menjaga adik perempuannya. Namun dirinya malah dibuat mabuk oleh si Beo. Waktu pun menunjukkan jam 3.30 pagi. Terlihat Ellery sibuk mencari keberadaan Kylie hingga akhirnya memaksa masuk menerobos kamar milik Beo yang dijaga ketat di luar oleh Dylan. Betapa terkejutnya Ellery melihat kondisi di dalam kamar yang dimana Kylie sudah terbaring tidak sadarkan diri. Tidak hanya Kylie tapi kakaknya sendiri yaitu Wes juga terlihat duduk di samping ranjang. Berbeda dengan Beo yang masih segar bugar. Ellery pun bergegas membawa Kylie keluar dari kamar Beo dengan dibantu oleh Celine dan Malik. Ellery pun kesal kepada Wes dan teman-temannya karena Ellery sudah paham apa yang kini terjadi. Tapi dia berusaha untuk tetap tenang sambil mengirim pesan kepada kakaknya. Singkat cerita, Ellery terbangun dari tidur pada saat dia sedang menggosok gigi. Secara tidak sengaja dia membuka sosial media yang ternyata sudah tersebar berita kurang mengenakan mengenai Kylie. Ditambah lagi dengan Celine berkata bahwa Kylie sudah menjadi korban pelecehan seksual di acara party semalam. Namun sayangnya Kylie tidak dapat mengingat kejadian semalam dan tidak bisa mengetahui siapa pelakunya. Mengetahui hal itu, Ellery dengan amarah bergegas pergi ke asrama di mana kakaknya tinggal. Di halaman ia bertemu dengan si Beo yang menjadi dalang dari kejadian semalam. Sesampai di kamar Wes, terlihat adik kakak itu saling beradu mulut. Wes pun pergi meninggalkan Ellery di kamarnya karena Wes harus segera pergi ke tempat latihan renang. Sementara itu di dalam kamarnya Ellery terlihat yang masih berbincang mengenai masalah Kylie tadi malam. Tak lama kemudian Ellery datang yang terlihat begitu tidak enak di hadapan mereka. Kylie pun harus segera pulang ke rumah karena ayahnya sudah mengetahui peristiwa yang menimpa kepada putrinya itu. Scene berpindah ke Wes
yang sedang mengikuti latihan renang untuk mengikuti ajang Olimpiade yang akan berlangsung beberapa minggu lagi. Di sini Wes kurang konsentrasi dalam berlatih sehingga dirinya harus dihukum bersama teman-temannya oleh sang pelatih. Di ruang ganti, Wes didatangi oleh pelatihnya untuk diberikan peringatan apabila dia tidak mampu dan mengacaukan klubnya, maka ia akan didiskualifikasi. Saat Wes berjalan, terlihat Malik menghampirinya untuk menanyakan kabarnya serta menyinggung perihal peristiwa di malam party. Tapi Wes menghiraukannya sehingga mereka berdua pergi dengan keadaan kesal. Scene berpindah ke dalam kelas, di mana Kylie sedang mengikuti mata kuliahnya, namun dia tidak fokus karena terbayang-bayang peristiwa malam di party. Just relax. Akhirnya Kylie memilih untuk pergi meninggalkan kelasnya, sedangkan di dalam laboratorium kampus di mana Ellie sedang mengerjakan tugasnya, karena Ellery merupakan mahasiswa berprestasi di bidang biologi, ia memutuskan untuk lembur karena dia akan memeriksa celana hot pants, dan hal itu mengundang penasaran bagi si Taylor yang merupakan partner Ellery di kelas biologi, dan ternyata si Taylor ini menyukai Ellery dan selalu berusaha memberi perhatian lebih kepada Ellery. Namun Ellery sendiri tidak pernah merespon dan lebih bersikap profesional. Singkat cerita, di asrama laki-laki terlihat teman-teman Wes sedang asik berkumpul. Wes yang baru tiba di asrama langsung diajak oleh teman-teman untuk kegiatan keluar asrama. Namun Wes menolak dan lebih memilih untuk beristirahat di dalam kamarnya. Setelah selesai mandi, Wes mendengar suara gaduh yang berasal dari lantai bawah. Wes pun turun untuk mengecek keadaan di bawah, dan benar saja seluruh akses keluar sudah ditutup menggunakan kursi-kursi. Tak lama kemudian muncullah sosok misterius yang menggunakan topeng milik Dylan. Wes sempat terkejut, namun dirinya menghiraukannya karena Wes berpikir itu adalah temannya. Tanpa diduga, psikopat itu langsung menyerang Wes menggunakan palu. Wes yang panik berusaha kabur, tapi sayangnya dirinya harus tertangkap dan dibor hingga tewas. Tak lama kemudian, Beau dan teman-temannya yang kembali pulang ke asrama, namun mereka dikejutkan dengan Wes yang sudah tewas dengan tubuh yang sudah dibor di dinding rumah. Sementara itu, Ellery masih di laboratorium kampus. Ia masih berkutat dengan penelitiannya untuk mendapatkan sampel DNA dari celana hot pants. Namun, tiba-tiba Ellery didatangi oleh pihak kampus. Mereka bernama Adam yang merupakan kepala keamanan universitas dan juga pihak kepolisian yang bernama Rico. Mereka mengabarkan bahwa kakak Ellery yaitu Wes sudah tewas dibunuh oleh orang misterius di dalam asrama. Ellery yang tidak percaya dan tidak bisa menerimanya, dia memastikan kebenarannya dengan berulang kali mencoba menelepon ponsel kakaknya. Cerita bergulir, pihak universitas langsung mengadakan konferensi pers dan mengucapkan bela sungkawa atas peristiwa mengerikan yang menimpa mahasiswanya bernama Wes. Ellery yang masih berada di dalam area kampus bersama dengan Rico, bapak polisi yang menemaninya. Kemudian datang Beau didampingi oleh pihak universitas untuk melakukan interogasi sebagai saksi. Selama Ellery di sana, terlihat Rico sangat perhatian dan menjaga Ellery serta menguatkannya. Tak lama kemudian, Malik dan Celine datang kepada Ellery. Beau yang menjadi saksi utama mulai diinterogasi, namun ayahnya Beau tidak terima dan mengajak Beau untuk menyudahi sesi interogasi tersebut. Setelah semuanya selesai, rektor kampus langsung menghampiri Ellery dan mengucapkan bela sungkawa atas peristiwa kakaknya. Kemudian Ellery diantar pulang oleh Malik dan Celine. Di keesokan harinya, Ellery masih terbaring di tempat tidurnya ditemani oleh Celine. Lalu datanglah Pak Polisi Rico memberi informasi bahwa Ellery harus pergi menemui detektif untuk sesi wawancara. Secara bersamaan, Ellery ditelepon oleh Miss Dana yang merupakan bagian kemahasiswaan. Miss Dana mengatakan untuk datang ke kampus menemui rektor universitas karena ada sesuatu yang sangat penting.
Di sisi lain, Dylan kini tengah diinterogasi sebagai saksi kedua mengenai hubungan Wes dan Beau, yang ada unsur kesengajaan dari Beau yang menyebar melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap teman wanitanya. Kemudian Dylan pamit untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet, Dylan menangis sambil melihat foto kenangannya bersama Wes. Namun tanpa ia sadari, ternyata sudah ada psikopat misterius yang mengincar Dylan, yang kemudian korbannya dianiaya terlebih dahulu hingga kepala Dylan digorok sampai tewas, kemudian ditancapkan di dinding. Scene berpindah ke Ellery dan Kylie. Ellery pun berbicara jujur kepada Kylie perihal kejadian pelecehan seksual yang menimpa Kylie diduga dilakukan oleh Wes, kakaknya Ellery. Dengan sangat menyesal, Ellery pun meminta maaf sambil menangis. Tak lama kemudian, Celine datang yang mengajak mereka untuk menemui rektor universitas. Di sisi lain, Beau yang telah merapihkan barang-barangnya untuk dibawa pindah ke asrama lain sementara. Karena asrama ini akan dijadikan proses pemeriksaan petugas kepolisian sementara. Dan siapa sangka, psikopat itu justru mengikutinya hingga asrama barunya. Ia pun tak luput diserang oleh psikopat hingga tewas. Di malam hari, Ellery, Kylie, dan Celine pergi menemui rektor universitas, tapi hanya Ellery lah yang diperbolehkan masuk karena akan membahas urusan yang bersifat pribadi. Dan yang lainnya menunggu di taman kampus. Ternyata tujuan Ellery dipanggil oleh rektor Univ untuk disidak mengenai prosedur penyalahgunaan fasilitas laboratorium. Yang ternyata ini dilaporkan oleh si Taylor yang suka kepada Ellery. Karena merasa diabaikan, Taylor pun melaporkan hal tersebut kepada rektor. Dan untung saja Ellery bisa menjawab dengan baik dan juga jujur bahwa dirinya sudah melakukan prosedur penelitian untuk mendapatkan sampel DNA dalam kasus pelecehan seksual di mana kasus tersebut. Setelah diskusi itu selesai, rektor dan juga Ellery sepakat untuk menutup kasus tersebut. Lalu Ellery menghampiri Kylie yang sedang memesan mobil online karena tidak ada sinyal di dalam kampus. Akhirnya mereka berjalan mencari sinyal. Di sisi lain, rektor Univ dan Taylor terlihat sedang berusaha untuk mencari pintu keluar. Namun psikopat itu langsung menyerang rektor Univ tersebut. Taylor yang ketakutan pergi meninggalkan rektor Univ sendirian yang melawan psikopat. Hingga dokter Univ itu kalah dan tewas. Secara bersamaan, Ellery dan Kylie juga melihat kejadian tersebut. Seketika mereka berdua ketakutan dan berlari pergi mencari kelas yang tidak dikunci untuk bersembunyi. Setelah rektor Univ tewas, psikopat meneruskan aksinya untuk mencari korban selanjutnya, yaitu Ellery dan teman-temannya. Akhirnya mereka menemukan persembunyian di ruangan komputer yang tidak dikunci. Tanpa diduga, ternyata Celine sudah bersembunyi di ruangan komputer kaca. Ellery yang melihatnya mencoba untuk mendekati dan menghubunginya, namun karena sinyal tidak ada, akhirnya dia tidak bisa memberitahu temannya itu. Dan di luar sana, Celine masih berusaha untuk mencari sinyal agar dia bisa menghubungi 911 untuk meminta pertolongan. Kemudian terlihat psikopat datang untuk menyiksa Taylor. Celine pun bergegas bersembunyi kembali. Di sini Celine masih terus berusaha menghubungi siapapun, termasuk kekasihnya Malik. Dan saat psikopat akan memindahkan mayat-mayat korban, sialnya notifikasi masuk secara bersamaan dari handphonenya Celine. Seketika Celine berlari dan sempat tertangkap oleh psikopat. Namun Celine menggenggam pisau, akhirnya bisa melawan dan menusukkan pisau tersebut tepat di paha psikopat. Hingga pada akhirnya Celine berhasil kabur melarikan diri dari kampus.
Psikopat itu pun kini kembali lagi ke dalam kampus, tepat di area ruangan komputer, yang dimana psikopat sudah mengetahui tempat persembunyian Ellery dan Kylie. Setelah berhasil membuat psikopat dirobohkan, Ellery pun langsung berlari, tapi psikopat itu terus mengejarnya. Hingga pada suatu ketika, Kylie juga ikut kerjasama untuk melawan psikopat. Psikopat pun dapat dilumpuhkan, dan ternyata selama ini yang menjadi psikopat adalah polisi Rico, yang tidak lain adalah ayah dari Kylie. Kini terungkap motif di balik kasus pembunuhan berantai ini karena sang ayah Kylie, polisi Rico, diduga sakit hati dan tidak terima karena putrinya menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh teman-teman kampusnya. Sementara itu, pihak kampus menutup-nutupi kasus tersebut karena takut nama baik kampus tercoreng. Maka dari itu, polisi Rico membunuh semua orang yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual terhadap putrinya, termasuk rektor universitas. Tapi sangat disayangkan, Wes yang tidak bersalah harus menjadi korban akibat ulah teman-temannya sendiri, yaitu si Beau, yang menjebaknya dalam permainan seks tersebut. Tak lama kemudian, polisi pun datang dan menjegat mereka bertiga, dan film pun selesai. This horrific tragedy.